Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di perkuliahan micro teaching. Insyaallah kita akan membahas lanjutan dari keterampilan-keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh guru atau calon guru. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang keterampilan membuka pembelajaran, juga sudah membahas tentang keterampilan bertanya, baik itu dasar dan lanjutan. Maka insya Allah di pertemuan ini kita akan membahas tentang keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan. Nah, penguatan ini sangat penting untuk memperkuat lagi motivasi siswa dalam belajar. Nah, apa saja dan bagaimana, insya Allah kita akan bahas kali ini. Pengertian, apa yang dimaksud dengan memberikan penguatan? Yang dimaksud dengan keterampilan memberi penguatan adalah respon positif dari guru kepada peserta didik, kepada siswa yang telah melakukan suatu perbuatan baik. Jadi hal ini tidak terkait langsung dengan hanya pembelajaran saja, tetapi apapun yang baik yang dilakukan oleh siswa, baik itu terkait langsung dengan pembelajaran secara aspek kognitif misalnya, atau dari aspek sikap, atau dari akhlak mereka sehari-hari, maka sesuatu yang baik ini harus dikuatkan. Nah, dan memberi penguatan ini adalah memberi respon positif. Jadi memberikan apresiasi terhadap kebaikan yang sudah dilakukan oleh siswa. Itu yang dimaksud dengan memberi penguatan, atau apa ya, taukid mungkin ya, takkid kepada siswa. Jadi memberikan penguatan sehingga sesuatu yang baik itu semakin diniatkan untuk dilakukan oleh siswa karena merasa lebih menetap dan merasa dihargai, diapresiasi. Pemberian penguatan ini dilakukan oleh guru dengan tujuan agar siswa lebih giat berpartisipasi dalam interaksi belajar mengajar, dan agar siswa bisa mengulangi lagi perbuatan itu terus menerus walaupun pemberian penguatan sangat mudah pelaksanaannya. Namun kadang-kadang ya, jadi pemberian penguatan ini mudah misalnya dengan memberikan pujian, tapi kadang-kadang banyak di antara guru yang tidak melakukan pemberian penguatan kepada muridnya yang sudah melakukan perbuatan baik. Jadi pemberian penguatan ini sesuatu yang sangat sederhana sebetulnya, tetapi sangat sederhana tapi dampaknya sangat besar. Namun banyak di antara guru yang gengsi memberi penghargaan kepada muridnya, kepada siswanya, sehingga siswa karena merasa tidak dihargai, ya buat apa saya melakukan itu, toh tidak ditanggapi dengan baik, toh tidak dihargai, toh guru merasa ya mungkin guru tidak memberikan apresiasi, jadi buat apa saya melakukan itu lagi. Nah begitu. Jadi agar hal itu tidak terjadi, kita sebagai guru atau nanti dalam pembelajaran kita harus memberikan penguatan terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh siswa sehingga mereka mau mengulang lagi dan merasa dihargai. Jadi ini sesuatu yang remeh, bisa jadi dianggap kecil, tetapi sebetulnya efek dan dampaknya sangat besar. Dan kalau kita melihat misalnya contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik dan membina para sahabatnya, itu beliau sangat murah hati untuk memberikan penghargaan terhadap pertanyaan atau perbuatan baik yang dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau. Jadi jangan sampai kita ketika melihat siswa melakukan suatu perbuatan baik malah dianggap remeh, pergi perbuatan kecil begitu, hanya membawakan misalnya barang atau air, jangan dianggap hanya. Suatu perbuatan baik layak untuk diapresiasi. Ya kalau kita menghubungkan dengan ayat Al-Qur'an, ya yang paling hebat dalam memberikan apresiasi dan penghargaan adalah Allah Subhanahu wa taala.
bahkan sampai mithqala dzarratin khairon yaroh, sampai kebaikan yang sebesar biji sawi, kebaikan yang sangat kecil sebesar atom pun yaroh akan Allah lihat dan akan Allah balas pahalanya. Jadi ya seperti itulah kita harus bertakhaluk gitu ya, berakhlak, yaitu memberikan penghargaan kepada setiap kebaikan yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, manfaat dari pemberian penguatan ini adalah pertama, meningkatkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar, dalam memahami materi. Jadi dengan diberi pujian, siswa akan semakin perhatian dan akan semakin termotivasi dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah mendorong siswa untuk berbuat baik dan lebih produktif. Jadi satu perbuatan baik akan diikuti dengan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya karena dihargai, diapresiasi. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa itu sendiri. Jadi walaupun misalnya kalau kita hubungkan dengan pembahasan sebelumnya, ketika misalnya kita mengajukan pertanyaan, kemudian ada siswa yang menjawab, maka berilah apresiasi, berilah penguatan. Atau sebaliknya, ketika misalnya kita menanyakan kepada mereka, ayo siapa yang mau bertanya, ada siswa misalnya yang berani mengacungkan tangan kemudian bertanya, nah itu adalah satu kebaikan yang layak untuk diapresiasi. Jadi jangan dibiarkan, jangan diremehkan. Walaupun bisa jadi jawabannya salah, walaupun bisa jadi pertanyaannya lucu, tidak tepat, ini tetap satu kebaikan yang harus diapresiasi. Sehingga mereka akan terus tumbuh kepercayaan dirinya untuk terus bertanya dan merespon apa yang sudah kita jelaskan. Kemudian selanjutnya, pemberian penguatan juga dapat meningkatkan cara belajar siswa aktif. Jadi mereka akan lebih aktif dalam belajar. Dan terakhir, dapat mendorong siswa untuk meningkatkan belajarnya secara mandiri. Sehingga karena aktif, merasa dihargai, maka mereka akan mau belajar walaupun tidak disuruh. Jadi mereka lebih mandiri dalam belajar. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika memberi penguatan, yang pertama, guru diharapkan hangat dan antusias. Guru menunjukkan ekspresi wajah yang menarik, sinar mata yang sejuk, suara yang jelas dan enak didengar, tidak suara yang keras membentak misalnya, atau meremehkan atau melecehkan pertanyaan yang diajukan oleh siswa misalnya. Jadi harus dengan hangat dan penuh antusias. Kemudian yang kedua, harus bermakna. Jadi penguatan itu harus bermakna. Pemberian penguatan disesuaikan dengan tingkat pencapaian keberhasilan siswa dan mempunyai arti bagi siswa sehingga penguatan dapat diterima siswa dengan senang hati. Kemudian hindari penggunaan penguatan negatif. Ya, penguatan negatif itu seperti apa? Misalnya siswa melakukan perbuatan baik tetapi kita beri penguatan yang negatif. Bagus ya, bagus bisa bertanya. Nanti lain kali harus bertanya lagi, kalau tidak Bapak hukum misalnya. Nah, itu kan penguatan negatif. Itu bukan penguatan yang positif, yang baik tapi negatif. Jadi hindari seperti itu. Atau dihukum misalnya, kalau tidak bertanya Bapak hukum. Nah, itu kan satu bentuk respon negatif terhadap kebaikan. Kemudian gunakan bentuk penguatan yang bervariasi. Jadi pemberian penguatan akan bermanfaat bila arah pemberiannya bervariasi, mula-mula ke seluruh anggota kelas, kemudian kelompok kecil, akhirnya ke individu. Nah, misalnya diberi tepuk hebat, kalau ada anak yang melakukan perbuatan baik, misalnya bertanya, kemudian kita apresiasi misalnya dengan diberi tepuk hebat, hebat dan lain-lain lah sebagai bentuk apresiasi terhadap siswa. Nah, itu mungkin sekilas tentang pemberian penguatan. Jadi sangat kecil, sangat sederhana, tetapi sangat penting untuk dilakukan. Selanjutnya kita keterampilan selanjutnya itu keterampilan menjelaskan. Nah, ini adalah inti dari pembelajaran. Jadi keterampilan untuk menjelaskan. Jadi jangan sampai penjelasan kita itu bukan menambah jelas tapi malah menambah kabur. Maka penting kita menguasai keterampilan menjelaskan. Latar belakang pembelajaran adalah proses komunikasi.
Jadi mengomunikasikan pesan atau materi pembelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi yang menjelaskan ini adalah ya mengomunikasikan materi yang akan disampaikan. Salah satu komunikasi yang sering digunakan oleh guru yaitu mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Biasanya yang paling mendominasi adalah komunikasi verbal atau lisan dengan menjelaskan materi kepada siswa. Dalam setiap pembelajaran tidak terlepas dari aspek menjelaskan, yaitu untuk membuat sesuatu semakin lebih jelas, dapat dimengerti dan dapat dipahami. Menjelaskan merupakan satu aktivitas yang sangat penting untuk dikuasai oleh calon guru. Hal ini mengingat inti dari pekerjaan guru adalah mengkomunikasikan materi kepada siswa. Maka keterampilan menjelaskan ini sangat penting. Pengertian keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisir secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Misal antara sebab dan akibat, kemudian definisi, contoh, atau sesuatu yang belum diketahui. Jadi keterampilan ini sangat penting. Jadi dibutuhkan keterampilan atau kemampuan untuk berbahasa yang baik. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Jadi menjelaskan itu ya harus terencana. Makanya kita sebagai guru kan dituntut untuk membuat rencana pembelajaran, kemudian materi pembelajarannya, luang lingkupnya seperti apa, agar yang dijelaskan itu terencana, terorganisir, dan ya sudah siap begitu, tidak asal. Kemudian pemberian penjelasan merupakan salah satu aspek yang amat penting dari kegiatan guru dalam berinteraksi dengan siswa di dalam kelas. Sebab inti dari belajar adalah taklim. Taklim itu menyampaikan ilmu, menyampaikan informasi, atau dalam bahasan yang kita bahas kali ini menjelaskan. Tujuan menjelaskan adalah untuk membimbing siswa memahami dengan jelas terhadap sesuatu yang dipelajari. Yang kedua, untuk membimbing siswa memahami konsep, hukum, dalil, dan unsur-unsur yang terkait dengan sesuatu yang dijelaskan secara objektif dan bernalar. Jadi membimbing, memahami sesuatu. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah melalui penerapan berpikir secara kritis, analitis, logis, dan sistematis. Jadi menjelaskan juga tujuannya adalah supaya aktivitas berpikir semakin kuat begitu. Kemudian yang keempat, menjelaskan bertujuan untuk membantu memenuhi rasa ingin tahu siswa atau curiosity terhadap suatu permasalahan yang sedang dipelajari atau sedang dihadapi. Dan terakhir, tujuan menjelaskan adalah untuk mendapatkan umpan balik dari siswa tentang pemahamannya terhadap sesuatu yang sudah dijelaskan. Itu tujuannya. Manfaatnya, apa manfaat menjelaskan? Yang pertama, meningkatkan efektivitas penjelasan atau pembicaraan yang dilakukan sehingga guru dapat memilih bentuk dan jenis penjelasan yang dapat memperjelas permasalahan dan memiliki makna bagi pembelajaran. Yang kedua, manfaat dari menjelaskan adalah memproyeksikan tingkat pemahaman yang telah dimiliki siswa melalui penjelasan yang telah dilakukan. Jadi sesudah menjelaskan akan terukur pemahaman siswa itu seperti apa. Yang ketiga, memfasilitasi siswa memanfaatkan sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Dan yang keempat, manfaat menjelaskan adalah memecahkan kekurangan sumber pembelajaran yang dimiliki oleh siswa. Sebab ya tidak semua siswa punya guru misalnya, punya buku misalnya, atau tidak semua siswa dapat mengakses informasi dalam level yang sama. Maka tugas guru dengan menjelaskan ini adalah meratakan gitu ya, meratakan atau memecahkan problem kurangnya sumber pembelajaran sehingga semua siswa mendapat haknya secara rata. Jadi ada yang mungkin sudah tahu, ada yang belum tahu, maka dengan menjelaskan semua bisa jadi rata, jadi sama-sama tahu. Keterampilan menjelaskan ini penting
karena tidak semua siswa dapat menggali sendiri pengetahuan dari buku atau sumber yang lainnya. Ya, ada siswa yang ya sulit untuk punya buku pun, apalagi sekarang di masa di masa jarak jauh, misalnya PJJ, pembelajaran jarak jauh, maka ya sangat bisa dipastikan gitu ya, penggalian siswa terhadap materi, kemudian akses siswa terhadap informasi itu tidak rata. Nah, kemudian menjelaskan itu penting karena penjelasan yang diberikan oleh guru kadang-kadang tidak jelas bagi siswa, hanya jelas bagi guru sendiri, maka perlu untuk dijelaskan lagi. Yang ketiga, kebiasaan yang masih sering dilakukan dalam pembelajaran, yaitu guru cenderung lebih mendominasi kelas dan sebagian besar kegiatan guru adalah memberikan informasi lisan atau menjelaskan. Maka ya keterampilan ini dibutuhkan supaya dengan waktu yang sederhana, dengan waktu yang singkat murid paham. Jangan sampai guru saja terus mendominasi pembicaraan. Selanjutnya, keterampilan menjelaskan ini penting karena sumber yang tersedia kurang biasanya dan tidak dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam proses belajar. Prinsip dalam menjelaskan, yang pertama adalah keterkaitan dengan tujuan atau kompetensi. Jadi ingat, ketika misalnya kita menjelaskan suatu materi, ini kompetensi yang diminta apa, kemudian kaitannya dengan kemampuan berpikir apa, atau standar yang diminta itu apa, atau titik tekannya pada hal apa, apakah kognitif, afektif, atau psikomotorik misalnya. Maka menjelaskan itu ya disesuaikan dengan tujuan dan kompetensi yang diinginkan. Yang kedua, prinsipnya harus relevan antara penjelasan dengan materi, dan juga relevan penjelasan itu dengan karakteristik siswa. Jadi kalau visual, bagaimana kepada siswa yang audio visual, yang auditori misalnya, yang lebih lebih dominan pendengarannya atau yang lebih dominan keterampilannya, maka ini tentu harus diusahakan relevan dalam menjelaskan. Kemudian prinsip yang ketiga, harus bermakna. Penjelasan itu harus bermakna, bukan hanya kita mengeluarkan kata-kata saja, dan harus dinamis, tidak statis. Kemudian penjelasan dapat dilakukan di awal, di tengah, ataupun di akhir jam pertemuan tergantung kebutuhannya. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan. Untuk materi selanjutnya, ini keterampilan mengelola kelas, insya Allah di materi selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang keterampilan memberi penguatan dan keterampilan menjelaskan. Intinya keterampilan menjelaskan ini penting karena inti dari mengajar ya salah satunya, bahkan mungkin satu-satunya adalah menjelaskan. Kemudian memberi penguatan adalah penting agar siswa terus termotivasi untuk belajar. Itu saja yang bisa disampaikan. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan atau di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.